Nanti kalian lihat aja di video ya yang Bapak jelasin sebelumnya. Oke, load balancing. Load balancing adalah teknik mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal. Memaksimalkan throughput. Nah, throughput ini apa sih? Throughput ini adalah bisa dibilang bandwidth yang sebenarnya. Kalau bandwidth misalkan kalian lihat di Lihat di kecepatan data misal 1 Mbps per second. Nah, itu bandwidth namanya. Tapi kalau yang namanya throughput ini bisa aslinya itu misal 2 megabyte per second seperti itu. Jadi throughput ini adalah lebih rinci, lebih detailnya lagi gitu. Kalau bandwidth itu yang kalian lihat. Memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Kemudian prinsip dan cara kerja load balancing. Di saat load balancer itu apa sih? Load balancer adalah alat yang digunakan untuk konfigurasi load balancing, namanya load balancer. Menerima permintaan layanan dari pengguna, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama. Biasanya load balancer dengan pintar dapat menentukan server mana yang memiliki load lebih rendah dan respon lebih cepat. Bahkan load balancer bisa menghentikan akses ke server yang sedang bermasalah dan hanya meneruskan ke server yang dapat memberikan layanan. Hal ini sudah satu kelebihan yang umumnya dimiliki load balancer, sehingga layanan seolah-olah tidak ada gangguan di mata pengguna. Jadi intinya kalau untuk load balancing ini adalah misalkan kalian punya 2 ISP atau 2 sumber internet, ya dua-duanya dipasang sama kalian, kemudian salah satunya misalkan lagi down atau misalkan rusak. Nah, secara otomatis konfigurasi load balancing ini adalah akan mengalihkan akses kalian melalui ISP yang kedua tanpa kalian otak-atik. Jadi seakan-akan tidak ada masalah. Tapi ketika yang jalur pertama sudah diperbaiki atau misalkan sudah tidak down lagi, secara otomatis nanti si bandwidthnya pun tidak berpindah ke ISP 1 seutuhnya, tapi dibagi dua dengan ISP yang kedua. Intinya seperti itu untuk load balancing ini. Kemudian 2, fungsi load balancer. Nah, fungsinya yaitu ada 5. Di sini ada interupsi traffic jaringan, membagi traffic jaringan, ketiga memonitor server, kemudian menyediakan redundancy, kelima menawarkan distribusi content aware. Tinggal dibaca saja ya karena sudah jelas. Kemudian ini jenis-jenis atau algoritma yang ada di load balancing. Yang pertama round robin. Round robin ini adalah algoritma yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh perangkat load balancing. Membagi beban secara bergiliran dan berurutan, sedangkan rasio ke parameter untuk masing-masing server yang akan dimasukkan ke dalam sistem load balancing. Kita akan melakukan pembagian beban terhadap. Nah, kalau misalkan round robin ini adalah berurutan pembagiannya, kalau rasio ini akan membagikan secara sama gitu ke server-server yang menjadi kliennya. Kemudian ada fast ya, cepat, melakukan pembagian beban dengan mengutamakan server yang memiliki respon paling cepat. Sedangkan least connection akan melakukan pembagian beban berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh sebuah server. Kemudian fitur load balancing ini ada 10. Ya, tidak akan Bapak jelaskan satu persatu karena lumayan banyak. Tapi untuk salah satunya misalkan asimetrik, ini akan berbeda ketika kalian seperti tadi Bapak singgung di TLJ. Asimetrik sama simetrik ini bedanya adalah kalau asimetrik itu untuk kecepatan upload sama downloadnya berbeda, sedangkan simetrik itu akan sama. Nah, ini kalau fitur load balancing dia tipenya asymmetric load, artinya dia waktu upload sama downloadnya akan memiliki kecepatan yang berbeda. Artinya berbedanya bukan upload dan download di sini, tapi untuk di ISP 1 misal 500 Mbps, kalau yang ISP 2 misalkan 1 GB seperti itu. Yang kedua, aktivitas berdasarkan prioritas. Kemudian proteksi dari serangan DOS, ini DOS ya, bukan DDoS. Terus kompresi HTTP, TCP buffering, HTTP caching, content filtering, HTTP security, priority queue, kemudian spam filtering. Itu fitur-fitur yang ada di load balancing, tapi yang paling umum si asymmetric. Kemudian tipe load balancer ini ada 2. Rata-rata ada 2. Yang pertama software, yang kedua hardware. Nah, load balancing baca. Kalau yang software ya jelas seperti adanya di perangkat lunaknya di komputer. Kalau misalnya perangkat ya dipasang. Nah, beberapa di antaranya yang paling banyak digunakan untuk software load balancing itu ada namanya Linux Virtual Server, Ultramanti, sama Network Load Balancing. Sedangkan perangkat keras namanya ada Cisco System Catalyst, Coyote Point, F5 Network Big IP, dan Barracuda Load Balancer. Itu jenisnya. Nanti ada di soal. Terakhir, H-proxy. Nah, H-proxy ini awas nulisnya salah ya. Bukan H proxy tadi Bapak bilang, tapi disatuin.
atau kependekan dari High Availability Proxy, yaitu perangkat lunak open source itu gratis yang berguna untuk TCP load balancer. Karena TCP artinya hub proxy dapat dipergunakan tidak hanya untuk HTTP, tetapi juga protokol lainnya. Selain untuk load balancer, hub proxy juga bermanfaat sebagai proxy. Load balancing sendiri berarti kegiatan atau aktivitas untuk menyeimbangkan beban sehingga tidak bertumpu pada satu server saja. Mana dibayangkan bahwa kita mempunyai lebih dari satu server, misal ya, ini studi kasusnya. Misalkan kita memiliki satu buah server. Nah, satu server hanya mampu menahan beban sekitar 100 koneksi atau klien, sedangkan kita menanggung 200 koneksi. Artinya kita harus membutuhkan satu server tambahan. Nah, itu untuk konfigurasi yang ada di load balancing. Nah, kesimpulan dari load balancing ini adalah ketika kalian oh ini Pak, nggak ada PPT-nya, ada di itu. Aku bahas di sini aja, mestinya berisik. Nah, itu ya. Jadi intinya untuk load balancing ini adalah ketika kalian memiliki dua sumber internet atau ISP, ketika salah satu down bisa secara otomatis ke ISP yang kedua, atau misalkan dua-duanya jalan nanti bandwidthnya akan secara terbagi secara otomatis, seperti itu ya. Itu aja mungkin. Nah, untuk load balancing ini rencananya tidak akan ada job sheet ya, jadi tidak ada prakteknya, tapi tidak ada salahnya kalian mencoba praktek menggunakan metode PCC ya. Metode PCC ini adalah metode yang paling yang paling banyak digunakan atau sering digunakan di metode load balancing. Dicoba saja. Nah, untuk materi load balancing ini hanya akan share materi sama ulangan tadi yang udah Bapak share di grup. Silakan dikerjakan. Kalau dibaca dulu materinya, kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan. Kalau sudah siap, spiritnya toh 1 minggu ya, jadi bisa nyantai dulu, bisa baca-baca dulu, hafalin dulu. Kalau ada pertanyaan ditanyakan lewat WhatsApp saja. Itu aja mungkin ya. Oke, Bapak stop. Oke.